Bab 872. Membakar jiwa, bertemu sekali lagi. Sheila King, Clara Xiao, Peona An, Irene An, Lesti Qin, Vero Ding. Warrior yang melirik wanita satu persatu, lalu tersenyum dan berkata, "Bisakah aku memilih semua?" "Tidak, ini aturannya. Jika kamu berada di tempatku, kamu harus mematuhi aturanku," kata suara itu. "Bagaimana jika aku tetap memilih semua?" Lata warrior yang, "Maka kamu akan mati." Suara itu berkata, mereka yang tidak mengikuti aturan, akan mati. Saat suara itu terdengar, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di tempat. Ketika kekuatan ini muncul, semua ruang di tempat bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kekuatan ini sangat kuat, warrior yang tahu ketika dia merasakan kekuatan ini, dia bukan lawan dari kekuatan ini. Karena ini sudah menjadi kekuatan master pendekar suci. "Satu kesempatan terakhir, jawab aku," kata suara itu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku masih akan memilih semua." Setelah hening sejenak, suara itu berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak takut mati?" Warrior yang menunjuk ke hatinya dan berkata, "Jika aku memilih salah satu dari mereka, maka aku akan kehilangan sisanya, dan jika kehilangan sisanya, itu akan sama dengan kehilangan hatiku dan membiarkan hatiku merasa malu." Seorang pria yang lahir di antara surga dan bumi layak untuk menjadi layak di surga, layak untuk bumi dan layak untuk hati nurani di dalam hati, jadi aku memilih semuanya. Setelah lama terdiam, suara itu berkata, "Pertanyaan hati, bertanya tentang hati yang tidak malu, kamu telah lulus. Kamu bisa langsung menjadi murid sejati Master Partai Qingdao. Semua orang di Partai Qingdao termasuk Master sekarang, tidak boleh menolaknya." Suara itu terdengar dan pemandangan berubah untuk sementara waktu, semuanya kembali normal. 20 tarikan napas. 20 tarikan napas lagi. Di tempat, banyak orang ngeri, termasuk Nero Chen dan lainnya. Jika mereka tidak tahu bahwa Partai Qingdao akan membunuh warrior yang, bahkan mereka akan berpikir bahwa Partai Qingdao memudahkan semuanya bagi warrior yang. 20 tarikan napas. Pemulung itu keluar setelah terjebak hampir 6 jam. Dan warrior yang hanya perlu waktu kurang dari 20 tarikan napas. Apakah warrior yang terlalu gila, atau pemulung yang terlalu lemah? Sangat tenang, bahkan tetesan jarum jatuh juga bisa terdengar. Semuanya terdiam, menunggu jawaban Partai Qingdao. Pada awalnya, leluhur pendiri Partai Qingdao memiliki titah bahwa selama seseorang lulus rintangan tingkat keempat Partai Qingdao, dia bisa menjadi murid sejati dari Master Sekte saat ini. Menurut aturan ini, siapapun tidak dapat merubahnya dan Master Sekte saat ini juga tidak dapat menolak. Jika leluhur pendiri dari Partai Qingdao sudah mati, maka Master Sekte Partai Qingdao saat ini dapat menolak, karena warrior yang adalah musuh, tetapi masalahnya adalah leluhur pendiri Partai Qingdao tampaknya masih hidup. Untuk waktu yang lama, sebuah suara datang dari pegunungan di langit, "Jika bukan dari sekte kami, hati akan berbeda. Murid ini, aku tidak akan menerimanya untuk masuk ke Partai Qingdao." Jika leluhur pendiri tahu, dia pasti akan memahaminya. Setelah mendengar itu, tempat itu menjadi sangat tenang, karena semua orang mengharapkannya. Warrior yang membunuh begitu banyak orang di Partai Qingdao dan sangat menginjak-injak martabat Partai Qingdao di depan banyak orang. Jika dia ingin diterima sebagai murid Partai Qingdao sekarang, lalu di manakah wajah Partai Qingdao akan ditaruh? Yang terpenting adalah jika mereka setuju dengan dan warrior yang menolak, maka Partai Qingdao akan benar-benar kehilangan harga diri. Karena akan banyak orang yang memberitakan bahwa Partai Qingdao memohon kepada warrior yang untuk bergabung dengan Partai Qingdao, tetapi warrior yang menolak.
Jika ini terjadi, Partai Qingdao tidak hanya akan malu, tetapi akan menjadi bahan tertawaan seluruh Qingzhou. Oleh karena itu, apapun alasannya, Partai Qingdao tidak akan berinisiatif menerima warrior yang sebagai murid, kecuali warrior yang berinisiatif untuk bertanya. Tapi apakah itu mungkin? Jika warrior yang dengan sukarela meminta untuk menjadi murid Partai Qingdao, maka warrior yang tidak hanya kehilangan reputasinya, tetapi juga perkumpulan pedang kuno dan warrior yang juga akan menyinggung seluruh perkumpulan pedang kuno. Ditambah lagi adanya perselisihan yang begitu besar antara warrior yang dan Partai Qingdao. Pada saat itu, warrior yang mungkin memiliki akan kesulitan menghadapi dua belah pihak. Oleh karena itu, warrior yang tidak akan meminta untuk bergabung dengan Partai Qingdao sama sekali. Oleh karena itu, masalah antara warrior yang dan Partai Qingdao belum berakhir. Warrior yang tidak terkejut dengan jawaban Partai Qingdao. Dia tersenyum dan hendak maju untuk mencoba tingkat kelima. Tiba-tiba, pria dengan lengan patah muncul di depannya. "Kamu sangat kuat," kata pria lengan patah. "Kamu juga tidak lemah," kata warrior yang. Meskipun dia tidak melawan pria itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya agak berbahaya. "Tangga langit ini aku juga pernah melewatinya, tapi dibandingkan dengan kamu, aku hanya sampah." Pria yang lengannya patah itu berkata, "Aku penasaran, apakah kamu menerobos karena kekuatanmu sendiri atau ada metode yang kamu gunakan?" "Apakah itu penting?" kata warrior yang. "Melihatmu begitu mudah melewati 4 tingkatan, jujur saja hatiku sangat tidak nyaman," kata pria dengan lengan patah itu. "Coba serang saja, dengan begitu, kamu akan tahu apakah aku mengandalkan kekuatan atau sebuah metode," kata warrior yang. Pria dengan lengan patah mengerang sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Benar juga." Seperti yang dia katakan, dia meletakkan tangan kanannya di gagang pisau di pinggangnya. Dalam sekejap, jiwa pisau yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kemanapun jiwa pisau lewat, ruang itu bergejolak. Tidak hanya itu, tetapi juga dipenuhi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan momentum yang sangat menakutkan. Jiwa pisau tingkat langit puncak kedua. Melihat pemandangan ini, Nero Chen dan yang lainnya berpandangan serius, karena jiwa pisau pria yang memiliki lengan patah itu bukanlah jiwa pisau biasa, melainkan sudah sampai di puncak kedua, dan jiwa pisau puncak artinya pihak lawan mungkin akan meningkat menjadi tingkat ketiga kapan saja. Nero Chen dan yang lainnya memandang warrior yang dan menyadari bahwa wajah warrior yang tenang. Melihat adegan ini, Nero Chen dan yang lainnya tiba-tiba sedikit rileks. Laki-laki dengan lengan patah itu memegang gagang pisau dan berkata, "Saat kamu datang, itu adalah momen kritis bagiku untuk meningkatkan jiwa pisauku ke tingkat ketiga. Aku 50% bisa sukses. Sayangnya, kamu datang ke sini membunuh tetua keempat." Meskipun tetua menolak untuk membiarkanku keluar dan membiarkanku meningkatkan jiwa pisau dengan tenang, tetapi Partai Qingdao dalam kesulitan, bagaimana aku bisa melihat tanpa membantu? Apalagi di alam bangsawan, hanya aku yang bisa bertarung denganmu. Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh murid perkumpulan pedang kuno. Setelah kata-kata itu diucapkan, pria dengan lengan yang patah menebas pisau dengan tangan kanannya, lalu menariknya dan kemudian menebas dari atas ke bawah, jurus penghancur. Begitu suara itu terdengar, aura pedang sepanjang beberapa kaki menyembur dari ujung pisau. Aura pedang itu menembus langit dan melesat ke arah warrior yang, kemanapun ia lewat, ruang itu langsung terkoyak dan sangat besar. Retakan ruang muncul setelah aura pedang, bukan hanya retakan ruang tidak menghilang tapi semakin lama semakin besar dan akhirnya melebar sampai beberapa kaki. Setelah melihat adegan ini, semua orang di tempat terkejut.
karena bahkan Master Setengah Suci tidak dapat membuat serangan yang begitu mengerikan juga. Warrior yang juga memiliki raut wajah serius, karena pukulan ini sudah bisa menimbulkan ancaman bagi tubuhnya. Meski tubuhnya sudah sampai tubuh setengah suci tingkat menengah dan tubuh siluman monster, itu juga bukannya tidak terkalahkan. Jika dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan ini, jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan mengalami patah tangan dan kaki. Karena tidak berani lengah, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya, kemudian energi hitam bergegas masuk ke sarung pedang kuno itu dengan ganas. Dia memutar tangan kanannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu disarungkan dan dia menghunus pedang dengan tajam. Pedang itu hancur dan ledakan energi pedang melesat keluar. 20 tingkat ilmu menebas langit menarik pedang. Energi pedang bertabrakan dengan aura pedang di udara. Baang! Suara keras bergema di langit, aura pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kemanapun ia lewat, ruang itu langsung terkoyak dan pada saat yang sama, gelombang yang kuat dan ledakan energi Ki juga terombang-ambing ke arah sekitarnya, menghancurkan ruang di sekitarnya. Dan pada saat ini, aura pedang lain memotong di udara. Aura pedang ini sangat cepat, menebas ke arah warrior yang, kemanapun ia lewat, itu langsung mengguncang patahan aura pedang dan energi pedang yang ada di depannya menjadi kehampaan. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, menggerakkan tangannya sedikit, pedang itu disarungkan lagi dan terhunus dan aksinya dilakukan dalam sekali jalan. Wush! Pedang itu hancur dan disertai dengan suara pedang, energi pedang menebas secara horizontal. Energi pedang dan aura pedang bertabrakan lagi, kali ini aura pedang langsung mematahkan energi pedang warrior yang, aura pedang melaju terus dan langsung tiba di depan warrior yang dan hendak membelah warrior yang menjadi dua. Tanpa energi pedang yang diperkuat jiwa pedang, bagaimanapun juga masih agak lemah. Tampaknya setelah masalah ini selesai, jiwa pedang harus dipulihkan sesegera mungkin. Warrior yang menghela napas dalam hatinya, dia maju selangkah, lalu mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan tinjuannya. Baang! Dalam tinjuan ke aura pedang, lengan warrior yang bergetar hebat dengan aura pedang dan kemudian aura pedang meledak dan warrior yang dibombardir oleh energi aura pedang ini dan mundur 10 langkah berturut-turut. Pria dengan lengan yang patah hendak menghunus pedangnya lagi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan pria dengan lengan yang patah. Lalu, ada cahaya pedang berkedip melewatinya, ujung pedang hitam sudah mencapai pusat alis pria itu. Pria dengan lengan patah melompat langsung, refleksnya juga tidak lambat, dia sedikit menghindari pedang warrior yang di satu sisi tubuhnya dan kemudian pisau di tangannya menusukkan secara miring dan mencapai hati warrior yang. Warrior yang tidak memiliki pertahanan, dengan pedang panjang di tangannya sedikit dimiringkan dan ditebas. Bang! Ceseses! Warrior yang mundur 3 langkah ke belakang, di dadanya, ada bekas pisau yang dalam, tapi tidak merusak kulit. Dan di atas ujung pedangnya, ada setetes darah. Semua orang terkejut dan memandang pria dengan lengan yang patah dan melihat bahwa pria dengan lengan yang patah itu memiliki noda darah dari dahinya hingga ke dagunya dan darah terus mengalir di seluruh wajahnya. Tubuh yang sangat kuat. Pria dengan lengan yang patah memandang warrior yang, tetapi suaranya masih sangat tenang, tetapi ada keseriusan dan ketakutan di matanya. Sebelumnya, jika dia tidak secara naluriah menghindarinya pada saat kritis, sekarang dia pasti telah dibagi menjadi 2 bagian. Memang sangat kuat. Warrior yang mengangguk. Dapat dikatakan bahwa dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan melawan peringkat yang sama dengan hanya mengandalkan tubuhnya.
Aku punya satu jurus. Aku berlatih keras selama 15 tahun. Aku belum pernah menggunakannya kepada siapapun. Tampaknya aku harus menggunakannya hari ini. Saat suara pria dengan lengan yang patah terdengar, nyala api biru tiba-tiba muncul dari pria dengan lengan yang patah. Pada saat yang sama, momentum pada pria dengan lengan yang patah meledak dengan ganas. Dalam sekejap, rambut pria yang lengannya patah itu langsung memutih, wajahnya penuh kerutan dan tubuhnya penuh dengan energi kematian. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan untuk pertama kalinya ada tatapan serius di matanya. Karena ini sedang membakar jiwa. Tidak hanya jiwa, tetapi juga rentang hidup dan energi darahnya sendiri. Bersambung.